Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dari program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis makroekonomi Tiongkok periode 2022 sampai dengan 2024. Secara umum, ekonomi Tiongkok dalam periode ini menghadapi cukup banyak tantangan. Setelah pandemi COVID-19, ada perlambatan sektor properti dan tekanan dari situasi global. Tapi di tahun 2024 kondisinya mulai membaik, pemerintah memberikan stimulus ekspor naik dan ekonomi mulai pulih secara bertahap. Beberapa indikator kunci yang menonjol antara lain pertumbuhan PDB sempat melambat lalu rebound. Inflasi relatif rendah karena dikontrol ketat dan nilai tukar RMB sempat melemah terhadap US dollar. Tiongkok berhasil menjaga angka inflasi tetap rendah. Di 2022, inflasi hanya 2% karena permintaan turun saat lockdown. Tahun 2023 naik ke 2,5% karena konsumsi masyarakat mulai pulih. Tahun 2024 naik jadi 2,8% karena harga komoditas dunia juga ikut naik. Tapi secara umum, inflasi tetap terkendali berkat kontrol harga dan subsidi energi. Walau begitu, tetap ada resiko dari harga pangan dan energi impor. RMB atau mata uang Tiongkok sempat mengalami pelemahan. Tahun 2022 turun sekitar 6,8% terhadap US dollar karena banyak modal keluar. Tahun 2023 kurs tetap stabil tapi masih lemah, di kisaran 7,1 sampai 7,3 per US dollar. Tahun 2024 lebih stabil di angka 7 per US dollar berkat intervensi dari bank sentral. Sisi positifnya nilai tukar yang lemah bisa meningkatkan daya saing ekspor walaupun sisi negatifnya impor menjadi lebih mahal. Untuk pertumbuhan ekonomi, Tiongkok sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dengan angka 3% karena dampak lockdown yang ketat. Tahun 2023 ada rebound yang cukup tinggi menjadi 5,2% karena ekonomi mulai dibuka dan permintaan dalam negeri meningkat. Tahun 2024 tetap positif di 4,8% dengan dorongan dari stimulus pemerintah dan ekspor yang makin kuat. Tapi masih ada hambatan seperti sektor properti yang belum pulih dan konsumsi domestik yang belum maksimal. Di sisi lain, sektor teknologi tinggi dan kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi menjadi faktor pendorong utama. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor Tiongkok tumbuh 7% di 2022, melambat 1,9% di 2023, dan naik lagi menjadi 3,5% di 2024. Untuk impor, sempat tumbuh tipis di 2023, sempat tumbuh tipis di 2022, turun di 2023, dan kembali naik di 2024. Artinya Tiongkok tetap mencatat surplus perdagangan, tapi tren surplusnya mulai mengecil. Hal ini menunjukkan kalau ekonomi mereka masih sangat bergantung pada ekspor, khususnya barang-barang manufaktur. Dilihat dari neraca perdagangannya, current account atau transaksi berjalan mencatat surplus yang menurun dari 2% terhadap PDB di 2022 menjadi 1,5% di 2023. Di sisi lain, financial account mengalami defisit karena modal keluar dari Tiongkok cukup besar sekitar 50 miliar US dollar. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang membuat investor asing lebih hati-hati. Tapi cadangan devisa Tiongkok masih sangat kuat, di atas 3 triliun US dollar. Secara keseluruhan, kita bisa simpulkan bahwa 2022 ekonomi Tiongkok agak lesu meskipun ekspor tetap kuat. Di tahun 2023 mulai ada pemulihan, inflasi terkendali, dan sektor domestik mulai bergerak lagi. Di tahun 2024 lebih stabil, tapi tetap ada resiko fluktuasi dari nilai tukar dan situasi geopolitik. Karena itu ada 2 rekomendasi penting. Pertama, Tiongkok perlu diversifikasi pasar ekspor supaya tidak terlalu bergantung pada negara-negara tertentu. Yang kedua, harus ada upaya memperkuat konsumsi domestik supaya pertumbuhan ekonominya bisa lebih berkelanjutan. Analisis ini saya susun berdasarkan beberapa sumber utama seperti laporan IMF World Economic Outlook tahun 2024, data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok, dan laporan-laporan resmi dari Bank China. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.